Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, selalu bersuka cita dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas, pekerjaan, tugas, pelayanan, dan segala yang kami lakukan. Saat malam ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan pengertian untuk kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ratapan pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya membaca Ratapan 1 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Saudara dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia bukan hanya dikenal sebagai nabi yang tegas dan keras dalam menyampaikan teguran dan nubuatan firman Tuhan, tapi ia juga dikenal sebagai seorang nabi peratap yang berhati lembut dan berbelas kasihan. Nabi Yeremia menjadi satu-satunya nabi di masanya yang melihat sendiri kehancuran Yerusalem. Ia juga menjadi saksi mata pembuangan dari sebagian orang dari bangsanya ke Babel. Kehancuran Yerusalem dan pembuangan ini menjadi suatu kesedihan yang mendalam dalam dirinya. Secara manusia mungkin kita mengira bahwa Nabi Yeremia akan bersukaria atas penggenapan dari nubuatan-nubuatannya. Tapi ternyata tidak demikian. Ia justru menangis dan meratapi kejatuhan bangsanya. Yeremia pun secara pribadi mengakui dosa dan kesalahannya kepada Tuhan, seakan-akan dia juga ikut bersalah. Padahal sebenarnya ia ada dalam posisi sebagai penyampai firman Tuhan. Sikap Yeremia yang demikian menunjukkan kerendahan hatinya yang begitu dalam. Ia mewakili bangsanya, mengakui dosa, berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan. Dalam ayat 18 ini saudara tertulis, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Kalau kita mencoba merefleksikan apa yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh Yeremia, kita pun akan merasakan kesedihan yang sangat dalam karena peristiwa yang terjadi atas bangsa pilihan Tuhan. Betapa kerasnya hukuman yang harus mereka alami dan betapa mengerikannya akibat dari dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Bersamaan dengan itu, mungkin muncul pertanyaan dalam hati dan pikiran kita. Mengapa Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi? Di mana Engkau Tuhan? Ratapan dan tangisan Yeremia mencapai suatu titik di mana Yeremia mengakui bahwa Tuhanlah yang benar dan ialah yang salah. Bangsanya lah yang telah bersalah karena telah memberontak terhadap Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara kepada kita semua agar kita tidak dengan begitu mudah menyalahkan Tuhan atas semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita perlu menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah yang benar. Kita perlu mengatakan, Tuhan Engkau benar dalam segala karya-Mu, dan akulah yang salah dan yang sering memberontak terhadap Engkau. Jangan kita komplain kepada Tuhan. Justru kita seharusnya menyadari akan keberdosaan dan kebersalahan diri kita. Bahkan ketika kita merasa sepertinya kita ada di posisi yang benar, kita tetap perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Mari belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan, tapi introspeksi diri kita pribadi, serta berubahlah menjadi seturut dengan apa yang Tuhan mau atas kita. Mari kita juga, saudara, memiliki empati dan belas kasihan terhadap situasi penderitaan yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat berdiri mewakili keluarga atau orang-orang yang menderita, atau bahkan mewakili bangsa kita untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang benar, serta memohon pengampunan Tuhan. Percayalah, saudara, bahwa Tuhan itu mengasihi dan mau memulihkan serta memberkati kita. Ia mau menyelamatkan kita oleh kasih-Nya. Kalau kita mengalami masa-masa yang sulit, tetaplah memuliakan Tuhan dan percaya dengan teguh kepada-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari sikap Nabi Yeremia yang mengakui bahwa Engkaulah Tuhan yang benar atas segala yang terjadi. Ajar kami untuk tidak menyalahkan Tuhan, tapi kami mengoreksi diri kami sendiri secara pribadi, menyadari bahwa kami ini banyak melakukan kelalaian dan dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa, dan mengakui akan karya keadilan dan kebenaran-Mu, kedaulatan-Mu atas setiap kami. Kami percaya Engkau mengasihi, Engkau tidak membiarkan kami dan tidak meninggalkan kami. Sekalipun kami ada dalam kesulitan demi kesulitan, kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang kami, dan kasih-Mu tidak pernah terpisahkan dari kami. Kasih-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami Roh Kudus, agar kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Berkati kami di sepanjang malam ini. Berikan kami istirahat yang baik, tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami penghiburan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dari Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, mendapatkan jawaban, pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.